Tapi kan kondisi setiap daerah nggak sama. Nah, Provinsi Jawa Timur itu UMP-nya itu jauh di bawah UMK terendah di 9 kabupaten kota, ya, dari Pacitan, Trenggalek, Timur itu, Pamekasan, gitu. Jadi UMP kita itu di bawah UMK. Yang kedua, UMP itu tidak punya daya laku, tidak pernah diberlakukan untuk pengupahan ketika UMK-nya sudah di atasnya UMP. Nah, tetapi menjadi tidak bagus ketika UMP kita itu sangat jauh dari UMK terendah. Nah, kesempatan pada kali ini ibu itu ingin ya menaikkan sedikit untuk supaya mendekati UMK terendah, maka dinaikkanlah 100.000. Nah, jadi supaya ini dipahami oleh publik bahwa kenaikan ini tidak mempunyai implikasi terhadap pengupahan sebenarnya. Ini hanya untuk mengejar menyesuaikan dengan UMK terendah di Jawa Timur. Sehingga jangan dilihat persentase, jangan dilihat itu. Makanya angkanya utuh 100.000 gitu. Karena kita ingin mengejar. Jadi angka kita menjadi 1877. Pada UMK terendah 19. Jadi, tapi dulu kita hanya 177. Nah, dengan ini jadi naik. Nah, harapan kita memang UMK nanti mengikuti petunjuk menteri untuk tidak naik, sehingga antara UMK terendah kedua UMP sekarang terkejar. Nah, mudah-mudahan tahun depan itu UMP itu bisa sama dengan UMK terendah. Nah, tetapi kalau kemudian dinaikkan langsung sama, itu persentasenya tinggi, Mas. 11%. Nah, kami mengkhawatirkan nanti menjadi alasan kalau gitu UMK juga dinaikkan 11%. Nah, jangan. Jadi yang kita maksudkan ini adalah supaya UMP bisa nanti mengejar UMK terendah di Jawa Timur. Itu esensinya. Jadi supaya ini dipahami, tidak ada maksud bahwa ini supaya perusahaan itu makin sulit bayar karena dinaikkan dalam kondisi berdiri, sama sekali tidak. Ya. Selama ini ada komplain nggak dengan adanya yang kemarin pemberitaan dari gubernur untuk? Nggak ada, karena semua tahu bahwa UMP itu berlakunya di Jawa Timur itu akan putus setelah UMK-nya ditetapkan. Jadi nanti tanggal 26 November kan UMK sudah ditetapkan semua. Ketika UMK terendah itu masih di atasnya UMP, maka UMP itu masuk kotak. Jadi sebenarnya keputusan gubernur ini nanti masuk kotak setelah ini, tidak punya implikasi apa terhadap pengupahan. BSU namanya, bantuan subsidi upah 600.000 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif sampai bulan Juni. Nah, jadi kategori aktif bulan Juni itu artinya belum diputus, belum putus. Dua, mereka yang dalam proses PHK pun selama masih belum di PHK, masih dalam proses, itu juga dapat. Contohnya Hotel Garden itu kan dalam proses PHK, tetapi karena mereka belum diputus, belum mengambil jaminan pensiun, jaminan PHK, maka dia mendapat kategori peserta. Karena kategori peserta mereka dapat 600.000. Jadi ini adalah uang diambil dari APBN yang untuk menghargai para perusahaan dan pekerjanya yang aktif ikut BPJS Ketenagakerjaan. Maka ini harapannya tahun ke depan semua perusahaan itu mengikutkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Media pun, teman-teman wartawan pun yang upahnya di bawah 5 juta, kalau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga akan dapat, gitu. Karena akan itu dimintakan dan disupport oleh negara. Gitu, Pak. Terus satu lagi, Pak. Jadi dilihat saja apakah kawan kita sebagai peserta BPJS sudah mengambil nggak jaminan hari tuanya di situ. Kalau belum pernah mengambil, masih kategori pesertaan. Nanti ditanyakan aja kepada BPJS, diajukan nggak sebagai penerima BSU. Itu caranya. Di daerahnya mana yang mau?